Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, I would like to discuss about analytical exposition text. What is exposition text? Exposition text is a text which evaluates a topic critically but focus only on one side of an argument. Jadi, apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi itu adalah sebuah teks yang mengevaluasi satu topik secara kritis. Tapi kita fokus hanya kepada satu sisi argumennya. Kalau kita menemukan sebuah isu, lalu kita memberikan hanya satu argumen saja. Apakah kita setuju terhadap topik tersebut atau tidak setuju terhadap topik tersebut? Kita hanya memilih salah satu sisi saja. Kinds of analytical exposition text. Nah, di sini kita akan bahas jenis-jenis dari teks analytical exposition itu apa aja sih? The first is speech of lectures atau pidato dari sebuah ceramah. Kemudian editorials atau dalam bahasa Indonesia bisa sebut tajuk rencana. Ada articles of newspaper and magazines, ada sebuah artikel di koran dan majalah. Nah, di sana pasti ada analytical exposition-nya. Kemudian ada di essays. Terakhir ada di leaflets or pamphlets. Jadi di pamphlets kita juga bisa menemukan teks analytical exposition. And then, what is the social function of analytical exposition text? Fungsi dari teks analytical exposition itu apa sih? It is to persuade the reader to look at an issue that the idea or opinion is important matters. Jadi di sini fungsi sosialnya adalah untuk meyakinkan pembaca melihat lagi sebuah isu atau ide atau pendapat yang sangat penting. Itu fungsinya. Next, we are going to discuss about generic structure of analytical exposition. Jadi, strukturnya itu ada 3 bagian. The first is thesis. Thesis is introduce the topics and indicates the writer's opinion or positions. Jadi, di dalam tesis ini, kita memperkenalkan topiknya apa nih yang akan kita bahas dan posisi kita di mana, apakah setuju dengan si topiknya atau kontra dengan topiknya. Kontra itu tidak setuju ya. Bagian yang kedua, the second part is arguments. Arguments is support the thesis by evidence or fact explanations. Nah, jadi setelah kita memperkenalkan topiknya tentang apa yang akan dibahas, di paragraf kedua ada mengenai argumen atau pendapat kita, pendapat yang mendukung terhadap tesis kita. Nah, pendapat ini harus didasarkan dengan fakta-fakta atau bukti yang ada. Jadi, jangan sampai saat kita menuliskan analytical exposition text, kita berargumen tanpa memberikan fakta atau bukti yang nyata. The last is reiteration. Reiteration it restates the point of view of the writer. Jadi reiteration itu sama dengan conclusion-nya, tapi kita menyatakan ulang pendapat kita mengenai satu topik tersebut. Berikut adalah contoh dari exposition text yang saya ambil dari buku bahasa Inggris Kemdikbud kelas 11. Nah, ini analytical exposition text-nya itu tentang banning of motorbikes is necessary in housing area. Jadi, motor itu dilarang di perumahan gitu ya. Di perumahan. Kita harus melarang adanya motor di perumahan, di area perumahan. Nah,
di kolom yang pertama itu ada introduction atau thesis statement. Kita baca sama-sama ya. Motorbikes are a nuisance and a cause for great distress even though motorbikes are considered as the most convenient form of transportation. I think they are a hazard to humans, animals, as well as the environment. I think motorbikes should be banned in housing areas due to the following reason: cause of unreasonable amount of noise or air pollution, disease, and accidents. Nah, jadi di sini si penulisnya itu memperkenalkan bahwa ada di sana ada kata I think yang diberikan warna merah. Itu adalah pendapat si penulisnya tersendiri terhadap topik itu. Jadi dia setuju bahwa si motor ini harus dilarang di area perumahan karena katanya alasannya itu adalah karena suaranya yang mengganggu, kemudian menimbulkan polusi udara, penyakit, dan kecelakaan. Nah, itu yang akan dibahas. Nah, alasan-alasannya dibahas lagi. Yang tadi ada apa aja? Suara yang mengganggu, kemudian polusi udara, penyakit, dan kecelakaan. Nah, paragraf selanjutnya adalah argumen-argumen yang dijelaskan oleh si penulis. Yang pertama katanya, kita baca dulu ya. First of all, I would like to point out that motorbikes are a major contributor to the pollution in the world. Research has shown that motorbikes emit a deadly gas that is dangerous for the environment. Consequently, long-term emission of gas from motorbikes is a major contributor of global warming. Nah, di argumen ke-1 ini, dia menjelaskan bahwa si motor ini adalah penyebab polusi yang paling banyak di dunia. Nah, dia tidak hanya berbicara seperti itu, dia membuktikan bahwa ada research itu penelitian yang menunjukkan bahwa si motor itu adalah memunculkan gas yang berbahaya katanya buat lingkungan, guys. Ada penelitiannya yang dia ambil penelitiannya itu dari Science Daily. Well, jadi seperti itu ya contohnya untuk argumennya. Jadi saat kita memberikan argumen harus diberikan fakta atau bukti. Kita bisa ambil dari research atau penelitian, terus ada dikutip dari seseorang ahli misalnya. Itu lebih bagus dan akan lebih baik. Nah, kita lanjut ya ke conclusion-nya saja atau reiteration of the thesis statement. Jadi, in conclusion, from the arguments above, I strongly believe that motorbikes should be banned from housing areas. Jadi, kesimpulannya, ia sangat percaya katanya penulisnya karena ada beberapa pendapat para ahli juga bahwa motor itu harus dilarang di area perumahan. Seperti itu guys, contoh dari analytical exposition text. Thank you so much for your attention. If you have any question, you may ask in the comment, and don't forget to say goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.